Saudara, kalau bukan karena Habib yang keras, kalau bukan karena ajaran yang tegas, miras akan legal di Indonesia. Prostitusi tempat maksiat akan dibiarkan. Makanya saudara-saudara, sampai saat ini guru kita tertahan di penjara, masuk di penjara. Keinginannya apa? Hanya ingin Indonesia terbebas dari maksiat, saudara-saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilahi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار وعلى مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأظهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. وبعد, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita agungkan segenap para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, para pemuka agama, para sesepuh. Alhamdulillah telah hadir juga di tengah-tengah kita salah satu di antara dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yakni Fadilatul Habib Al-Habib Mirza bin Yusuf Al-Gadri, dan seluruh para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Kita doakan beliau-beliau semuanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau keberkahan bagi umurnya, disehatkan zahir batinnya, dimudahkan segala urusannya, diistiqamahkan dalam ibadah dan dakwahnya, amin ya rabbal. Dan seluruh para hadirin hadirat yang hadir pada malam yang mulia ini, khususnya yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan, yakni ketua daripada panitia sahibul hajah wa sahibul bait Kiai Sutisna beserta seluruh para keluarganya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga beliau dan seluruh keluarganya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Dan seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan khususnya para pemuda-pemudi Islam sekalian, hadirnya Anda, duduknya Anda, semoga datangnya Anda di majlis ilmu, duduknya Anda di majlis salawat, Anda tidak akan pulang ke rumah Anda kecuali dosa Anda diampuni oleh Allah, derajat Anda diangkat oleh Allah, hajat Anda dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang sulit rezekinya digampangkan oleh Allah, berkah baginda Nabi besar Muhammad, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mendudukkan kita di majlis yang mulia, di tempat yang mulia, pada waktu yang mulia. Sebab kenapa? Karena Anda duduk pada acara yang mulia ini telah memuliakan kekasih Allah yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara,
yang dimuliakan Allah. Dikatakan di dalam suatu syair, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak pernah memuji Nabi dengan syairku, aku tidak pernah mengagungkan Nabi dengan syairku, aku tidak pernah memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji baginda Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saya dan kalian umat yang hidup di akhir zaman, saya dan kalian belum pernah menatap wajah indah baginda Nabi Muhammad, belum pernah bertatapan langsung dengan Rasulullah. Saya dan kalian ini pendosa, bangunnya maksiat, mau tidur maksiat, jalan maksiat, kenyangnya maksiat, lapar maksiat. Saya dan kalian menjadi mulia bukan karena ibadah kita, bukan karena bolak-balik naik haji, bukan karena banyaknya sedekah. Saya dan kalian menjadi mulia karena kita menjadi pengikut, karena kita menjadi umat yang terbaik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saudara-saudara, diceritakan di dalam kitab As-Sayyid Al-Habib Profesor Dr. Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, di dalam kitab beliau dikatakan, saudara-saudara, ada satu kitab namanya Syarafu Ummat Muhammad, kemuliaan umat baginda Nabi Muhammad. Di situ diceritakan dahulu kalau orang-orang Bani Israel, dahulu kalau orang-orang yang menjadi pengikut Nabi-Nabi Adam, Nabi dan lainnya, Nuh, Idris, Lut dan lain sebagainya sampai Nabi Isa, itu kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, kalau lupa kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, mereka dikasih satu sebilah pisau atau dikasih satu pedang, kemudian mereka dikumpulkan di satu lapangan atau di satu tempat. Mereka disuruh bacok satu dengan yang lain, disuruh bunuh satu dengan yang lain. Agar apa? Kalau mereka sudah mati, kalau mereka sudah terbunuh, maka dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berbeda dengan kita berbeda dengan mereka, Pak. Kenapa? Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak maksiat, Allah tidak pernah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyuruh kita saling membunuh satu dengan yang lain. Cukup saudara-saudara, kita ini minta doa kepada Allah, bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita cukup menyesali dosa kita, kita cukup minta maaf kepada Allah. Dimanapun kita berbuat dosa akan diampuni oleh Allah. Kenapa? Bukan karena doa kita yang mustajab, bukan karena khusyuknya kita dalam sholat, bukan, tetapi doa kita dikabulkan oleh Allah, taubat kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, sebab kita ini mempunyai intisab, mempunyai hubungan dengan siapa? Kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad, kepada Rasulullah. Allah nggak melihat kitanya, tidak. Allah melihat kita ini bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah ibu-ibu dan bapak-bapak, pada malam yang mulia ini Anda datang pada syariatnya diundang oleh tuan rumah, tapi hakikatnya yang mengundang Anda bukan tuan rumah. Yang ngisi apa yang mengizinkan Anda melangkahkan kaki bukan tuan rumah, tapi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia yang memberikan Anda mampu berjalan ke majelis ini, dia yang mampu memberikan kedua mata Anda untuk melihat majelis ini, dia yang memberikan kekuatan bagi Anda untuk membawa jasad Anda di majelis ini. Dialah Allah, zat yang senantiasa wujud. Dia Allah, zat yang senantiasa ada, walaupun
walaupun seluruh makhluk nanti akan musnah, dialah Allah, raja di atas para raja. Raja selain Allah adalah Allah, saudara-saudara. Banyak di zaman sekarang orang-orang kalau udah datang sama orang kaya nunduk, saudara-saudara. Datang sama orang yang punya duit digadaikan dia punya agama, saudara-saudara. Dikatakan di dalam hadis, man wada'a lidina, siapa orang yang nunduk merendahkan diri di hadapan penguasa, di hadapan orang yang punya harta, lidinahu, karena kekayaannya, dahaba sulusa'an dinihi, sepertiga daripada agamanya akan hilang, saudara-saudara. Makanya kalau mau nunduk itu sama orang tua, kalau mau nunduk itu sama ulama, kalau mau nunduk itu sama ajengan, kalau mau nunduk itu kepada orang soleh, bukan kepada orang yang punya uang, saudara-saudara. Kenapa? Pada hakikatnya harta mereka milik Allah, saudara-saudara. Makanya jangan tertipu Anda. Kalau udah datang orang kaya, disambut rame. Kalau ulama bikin pengajian, gak ada yang datang, saudara-saudara. Sepi majelisnya. Inilah akhir zaman. Keadaan umat sekarang, saudara-saudara, mereka melihat apa yang zahir, mazahir, yang tampak saja membuat mereka tergiur, tapi asrar, bagian dalam mereka nggak mengetahui. Sehingga kamu datang di acara yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, berkumpul dengan ulama, datang bersama ulama, mendengarkan nasihat ulama, mendengarkan nasihat ajengan, mendengarkan nasihat para kiai. Tujuannya apa? Bidawail qulub, mengobati hati. Apakah hati bisa sakit, Bib? Apakah hati bisa berpenyakit, Bib? Ya, hati bisa sakit, saudara-saudara. Sakitnya hati berbeda dengan sakitnya badan, saudara. Kalau badan, kamu datang ke dokter bisa sembuh, tapi kalau penyakit hati nggak bisa. Apa penyakit hati? Sombong, ujub, dia pengen dipuji oleh orang lain, pengen dilihat oleh orang lain, takabur, laga, jalan seakan-akan punya sendiri, saudara. Kalau jalan udah kayak punya dia, saudara-saudara. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah nggak suka orang yang sombong. Allah nggak suka orang-orang yang bangga diri. Nggak mau Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kamu datang ke majelis ini, Bu, Pak, semuanya anak-anak muda, biar kamu tahu bagaimana mengobati hati. Karena hati ini adalah inti daripada seluruh anggota tubuh kita. Sehingga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya ketahuilah, kata Rasulullah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salaha sairul jasadi, kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadu sairul jasadi, kalau daging itu rusak, daging itu tidak baik, daging itu berpenyakit, rusak seluruh jasad-jasad kita. Apa itu yang daging segumpal itu? Ala, ketahuilah, kata Nabi Muhammad, wahyal galab, itu hati namanya. Kalau mau lihat ibu, orang ini baik atau tidak, dilihat itu dari hatinya. Bukan cuma casingnya aja, pakaiannya bagus, pakaiannya mewah, pakai anting yang perempuan, pakai kalung. Kalau udah acara 1, 2, 3 nggak cukup. Ini 1, 2, 3 nggak cukup. Pakai kalung, ditunjukin biar yang lain pada lihat. Itu hatinya nggak bener, itu pengen dilihat sama orang. Makanya kalau pengen lihat orang itu baik atau tidak, lihat hatinya. Bagaimana hatinya? Kalau hatinya baik, maka insya Allah seluruh anggota jasadnya akan baik. Oleh karena itu, duduknya Anda di majelis ini, datangnya Anda di majelis ini untuk memperbaiki hati, untuk mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu lihat banyak para ulama, banyak para kiai, mumpung mereka masih hidup, mumpung beliau masih ada, mumpung beliau masih hidup di antara tengah-tengah kita, datang ke ulama, silaturahmi sama ulama, berkunjung kepada ulama. Sebab kenapa? Gala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, maka seakan-akan sama dia berkunjung kepadaku. Kalau ibu dan saya tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, pengen bagaimana rasa
sukalah Anda, senanglah Anda duduk di majelisnya para ulama. Makanya kalau buat ada acara, ada pengajian ulama, datengin, karena duduk bersama mereka, hadir bersama mereka, sama seperti duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang berjabat tangan dengan ulama, cium tangan ulama, faka'annama safahani, sama seperti mencium tanganku. Saudara-saudara, cuma untuk yang perempuan ini jangan persalaman sama ulama, nggak boleh, kecuali ada hail penghalang. Itu pun masih dikhawatirkan fitnahnya, walaupun secara ilmu fikih kulitnya tidak bersentuhan langsung karena ada penghalang pakai kain atau apa. Tetapi para ulama, orang-orang soleh, mereka nggak mau seperti itu, saudara-saudara. Maksudnya bagaimana, Bib? Saya pengen salaman dengan ulama, ya cari daripada ustazah, ulama-ulama yang dari kalangan orang-orang perempuan, cium tangan mereka, kagumkan mereka. Saya kasih tahu, kalau salaman sama ulama itu kalau di atas, di punggung tangan, ini namanya ta'adduban, adab kita sama ulama. Begini, nyiumnya di sini, ta'adduban namanya. Kalau di telapak tangannya, ini namanya tabarrukan, ngambil berkah. Karena ulama itu kalau megang apa-apa atau nulis itu bagi yang di sini, bukan yang di sini. Makanya saya diajarkan oleh guru-guru saya, termasuk kalau Habib Bahar bin Sumit itu ngajarkan kepada santri-santrinya, itu kalau salaman dibolak-balik, di atas, di belakang, simpan di kepalanya. Supaya apa? Supaya ulama tadi atau guru tadi mendoakan muridnya. Makanya kalau salaman nanti yang benar, bukan simpan di dahi, di pipi. Anak-anak zaman sekarang kan begitu salamannya, disimpan di pipi, disimpan di jidat. Lama-lama simpan di mana? Itu adabnya siapa? Akhlaknya siapa? Maka kalau kita ingin mengikuti baginda Nabi Muhammad, ikuti seutuhnya. Bagaimana cara berjalannya Nabi Muhammad, bagaimana cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, bangun tidurnya, bagaimana? Nabi Muhammad tidak terlepas daripada doa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, pada malam yang mulia ini Anda datang sampai jam 11:30 dini hari, Anda masih belum pulang, Anda masih belum kembali ke rumah Anda. Insya Allah Anda termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, digampangkan urusannya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, man shalla alayya min ummati mukhlishan min qalbihi marratan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat wa rafa'a lahu asyra darajat wa maha anhu asra sayyi'at. Dengarkan baik-baik, barang siapa yang bersolawat kepadaku daripada umatku, kata Nabi Muhammad, mukhlisan, ikhlas dari dalam hatinya, ikhlas dari dalam lubuk hatinya, karena cinta sama Nabi, karena rindu kepada Nabi, walaupun solawatnya satu kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, sampai akhir. Ikhlas hatimu bersolawat kepada Nabi, walaupun satu kali, Allah balas 10 solawat Anda, saudara-saudara. Satu kamu baca solawat, dibalas 10. Wa rafa'alahu asyra darajat, 10 derajat Anda ditingkatkan oleh Allah. Kalau Anda punya derajat di sisi Allah, anggap 10 ditambah 10 sama Allah. Wa maha anhu asyara sayyi'at, 10 dosa Anda diampuni oleh Allah. Makanya jangan capek-capek, jangan bosan-bosan baca sholawat. Baca sholawat, ambil tasbih kalau udah malam, daripada nggak ada buat. Anak-anak zaman sekarang gabut, nggak ada buatnya main HP. Gabutnya zaman sekarang main TikTok. Gabutnya zaman sekarang sosial media.
ambil tasbih, ambil wudhu, baca sholawat atau baca Quran, itu lebih baik. Makanya kalau anda ingin diakui umat Nabi Muhammad, perbanyak baca sholawat. Ada satu kisah menarik, saudara-saudara. Orang yang suka baca sholawat itu kedudukannya tinggi di sisi Nabi Muhammad. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abdul Lais As-Samarkandi pernah bercerita. Dulu ada seorang imam besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ini Sufyan Ats-Tsauri ketika tawaf di Ka'bah melihat seorang laki-laki anak muda. Kalau orang biasanya tawaf itu ada bacaan-bacaan khusus yang dibaca ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini anak muda, tidaklah dia mengangkat kakinya dan meletakkan kakinya kecuali bersolawat. Apa ini? Ini kenapa ini? Kenapa kamu wahai anak muda membaca solawat? Kamu meninggalkan tasbih, kamu meninggalkan subhanallah walhamdulillah, kamu meninggalkan Allahu Akbar, kamu meninggalkan tahlil, kamu meninggalkan amalan-amalan yang harus dibaca di tawaf. Apa kata anak muda tadi itu? Siapa engkau wahai orang yang asing? Kemudian Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku adalah Sufyan Ats-Tsauri. Anak muda itu berkata, wallahi demi Allah, andai kata engkau ini orang yang terasingkan di zamannya, aku tidak akan pernah memberitahukan kenapa aku membaca sholawat kepada Nabi Muhammad ketika saat tawaf. Akhirnya orang-orang anak-anak itu pun bercerita kepada Sufyan Ats-Tsauri, suatu ketika saya keluar untuk menunaikan ibadah haji bersama orang tuaku, bersama ayahku. Kemudian ketika saya ingin sampai di kota suci Makkah, maka orang tua saya wafat, meninggal dunia. Ketika saya melihat jasad orang tua saya, ketika sudah meninggal dunia, jasadnya hitam, saudara-saudara. Hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki, hitam kayak gosong. Nangis ini anak, nggak lama saking nangisnya, ini anak nangis jadi-jadinya kemudian tertidur. Di dalam tidurnya dia melihat seorang laki-laki yang sangat tampan rupawan. Sampai-sampai di dalam kisah anak tersebut, wala ara, dan aku tidaklah pernah melihat ahsana wajhan, paling baiknya, paling bagusnya wajah daripada laki-laki yang aku temui dalam tidurku. Bajunya paling bersih, bajunya paling putih, bajunya paling rapi, tubuhnya paling wangi. Ini orang tadi yang ganteng, wangi, bajunya bersih, tiba-tiba memegang kepala ayahku, wajahnya dipegang sampai ujung kakinya. Seketika itu ayahku berubah menjadi putih kembali, bahkan lebih bercahaya dari sebelumnya. Kaget ini anak. Ketika orang itu mau pergi, ditarik bajunya, ditanya, man anta ya Abdullah, siapa engkau wahai hamba Allah? Engkau datang menolong ayah saya, engkau datang membantu ayah saya tadi hitam, ayah saya tadi seakan-akan gosong wajahnya, engkau pegang langsung menjadi putih dan bercahaya. Siapa engkau ini? Kemudian laki-laki itu mengatakan, ana Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Aku adalah Muhammad bin Abdullah, pemilik daripada Al-Quranul Karim yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam. Kaget ini anak, kemudian berkata, ya Rasulullah, bukankah ayahku ini adalah orang yang ahli maksiat di masa hidupnya? Memang, kata Nabi Muhammad, bapakmu ini masih hidupnya suka maksiat, amalnya sedikit, amal baik, tetapi dia tidak pernah meninggalkan sholawat di setiap harinya kepadaku, kata Rasulullah. Sehingga di saat mati, saudara, walaupun ahli maksiat, rusak hidupnya, saudara, tapi ketika mati disamperin sama Nabi Muhammad, didatengin oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana dengan anda yang datang pada malam hari ini? Insya Allah malaikat menyaksikan anda termaksud pecinta Nabi Muhammad, anda tergolong pecintanya Nabi Muhammad, anda tergolong pecintanya Nabi Muhammad. Dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, terakhir yang ingin saya sampaikan,
setelah kita mengenal, setelah kita mengetahui bagaimana kemuliaan umat Nabi Muhammad, bagaimana kemuliaan umat Islam, bagaimana kemuliaan orang yang membaca sholawat, membaca pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda tidak mampu memuliakan Nabi secara sempurna, kalau Anda tidak mampu mengagungkan Nabi secara sempurna, maka minimal Anda mengamalkan apa yang telah diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa wasiatnya Nabi? Wasiatnya Nabi di dalam kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadilati Ahlil Bait, di dalam kitab Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad, Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan para ulama-ulama yang lain menulis daripada wasiat atau hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, inni taraktu fikum thaqalain ma in tamassaktu bihima lan tadillu ba'di abada. Dengarkan baik-baik, aku tinggalkan dua perkara kepada kamu wahai umat Islam, kata Rasulullah, sebelum aku meninggalkan kalian menghadap Allah. Kalau kalian pegang ini dua pusaka, kalau kalian pegang ini dua wasiat, kalau kamu pegang ini dua hal, lam tadillu ba'di abada, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa yang pertama? Kitab Allah, Al-Quran. Kau pegang, kau amalkan, kau baca, kau renungi, kau fahami, kau amalkan, kau ajarkan kepada orang. Baca itu Al-Quran, amalkan itu Al-Quran. Zaman sekarang Al-Quran hanya menjadi pajangan. Kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, pajangan apa Al-Quran sampai berdebu, sampai dihinggapi oleh laba-laba, saudara-saudara. Saking jarangnya dibaca, saking tidak pernahnya dibuka, itu kita lebih banyak main HP. Al-Qurannya nggak dilihat. Itu yang pertama. Kalau pengen selamat, baca Al-Quran, fahami Al-Quran, renungi Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran, dan ajarkan kepada orang lain Al-Quran. Yang kedua, poin terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau pengen selamat dunia akhirat, pengen dapat cintanya Nabi, pengen dapat syafaatnya Nabi, apa kata Nabi Muhammad? Wa itrati ahla baiti, jaga cucuku, kata Nabi Muhammad. Sayangi cucuku, kata Nabi Muhammad. Hormati mereka, agungkan mereka, walaupun pada hakikatnya seluruh para habaib tidak mencari dan meminta pujian daripada Anda. Tetapi kewajiban saudara-saudara dalam hadis, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih, wa ahibbuni lihubbillah, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintai aku dan keluargaku karena Allah, kata Nabi Muhammad. Kalau Anda mencintai Allah, cintai dulu Nabi Muhammad. Kalau Anda ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, cintai Ahlul Bait, keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tahu anjing, saudara, anjing tahu? Tahu anjing? Najis, betul? Hina, betul? Sampai di dalam ilmu fikih derajat najisnya paling parah. Najis mughallaqah, najis anjing, saudara, hina. Tapi Allah abadikan di dalam surat Al-Kahfi, sampai ada satu ulama di dalam syairnya mengatakan, faza kalbun bihubbi ashabi kahfin, anjing yang hina menjadi mulia, diabadikan namanya dalam Al-Quran karena mencintai ashabul kahfi, saudara-saudara. Fakaifa ashqa, bagaimana mungkin orang akan celaka bihubbi ahli baitin Nabi, sebab dia mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad. Anjing hina ditulis sama Allah dalam Al-Quran namanya. Apalagi Anda umat Islam yang beriman, cinta sama keluarga Nabi, menjaga keluarga Nabi, menyayangi keluarga Nabi, maka Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di akhir zaman ini, saudara-saudara,
Banyak orang-orang yang melemahkan perjuangan dakwah para habaib. Terlebih lagi habaib yang keras, terlebih lagi habaib yang tegas. Dibilang intoleransi, dibilang anti Pancasila, dibilang ingin membuat negara dalam negara, dibilang ingin merontak kepada negara. Wallahi, demi Allah mereka tidak pernah menginginkan seperti itu. Mereka keinginannya cuma satu, saudara. Apa keinginan mereka? Keinginan mereka supaya keadilan ditegakkan di negara kita, negara Republik Indonesia. Allahu Akbar. Kamu lihat zaman-zaman sebelumnya, miras mau dilegalkan. Dulu miras mau dibolehkan, saudara. Waktu itu setahun yang lalu. Prostitusi dibiarkan, narkoba dibiarkan, pelacuran dibiarkan. Itu yang diperangi oleh habaib-habaib yang keras, saudara. Sebab kalau anak-anak muda kita sudah kena narkoba, udah kena yang namanya main judi, Anda orang tua yang akan menjadi sasaran berikutnya. Kamu lihat di beberapa tempat, gara-gara narkoba, gara-gara minuman keras, anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, bapak bunuh anak, anak perkosa ibu, bapak perkosa cucu. Kenapa? Itu karena perbuatan yang dia lakukan minuman keras. Makanya jangan dibiarkan. Kalau Anda tidak bisa mengikuti, Anda takut untuk ikut ulama yang keras, yang tegas, Anda doakan semoga mereka dimudahkan oleh Allah. Amin. Jangan cuma diam. Ini ada yang ngomong lagi, oh itu bagian yang keras-keras itu nggak usah diikutin itu. Saudara, kalau bukan karena Habib yang keras, kalau bukan karena ajaran yang tegas, miras akan legal di Indonesia. Prostitusi tempat maksiat akan dibiarkan. Makanya saudara-saudara, sampai saat ini guru kita tertahan di penjara, masuk di penjara. Keinginannya apa? Hanya ingin Indonesia terbebas dari maksiat, saudara-saudara. Makanya kalau ada maksiat di sini, minuman keras, bubarin, betul? Bubarin, betul? Kalau nanti di komplek-komplek kita, di kampung kita ada sabu-sabu, bubarin, betul? Bubarin, betul? Berani atau tidak? Berani atau tidak? Berani atau tidak? Oh, nanti diancam sama preman. Berani apa enggak? Berani atau enggak? Nanti diancam sama preman. Nanti kamu dibunuh sama preman. Nanti kamu dibaco sama preman. Berani apa tidak? Berani apa tidak? Berani apa tidak? Siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Siap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kamu lihat guru kita jenggotnya udah putih, saudara, masuk dalam penjara. Apa yang didapat oleh beliau? Dapat duit? Tidak, saudara. Allah, saya ketemu sama beliau rasanya pengen nangis saja, saudara. Kamu lihat mereka rela masuk penjara. Mereka rela mengorbankan jiwa raganya. Baru 1 bulan bebas, Habib Bahar masuk lagi. Kenapa? Untuk Anda semuanya umat Islam, supaya mereka orang-orang yang musuh kepada agama ini tidak melecehkan Islam di Indonesia. Kalau orang-orang seperti mereka, seperti beliau-beliau tidak ada, habis saudara. Agama akan dipermainkan, maksiat merajalela. Makanya kamu anak-anak muda, anak-anak muda, kamu belajar yang benar dari sekarang. Belajar bela diri, belajar ilmu kitab, belajar ilmu-ilmu nahu, sorok, belajar fikih, belajar perang. Oh, Habib nanti dilaporkan Habib ini. Habib provokasi, saya tidak provokasi, betul? Belajar bela diri, hukumnya sunnah. Belajar mana? Betul? Belajar berkuda, betul? Belajar main pedang, betul? Belajar berenang, betul?
menjadi wajib. Kapan? Kalau andai kata negara agama membutuhkan, saudara. Yang pertamanya sunnah menjadi wajib karena menjaga agama hukumnya wajib. Sehingga dalam kaidah fikih segala sesuatu yang menjadi sebab sesuatu pada hal yang wajib seperti wudu hukumnya sunnah, tetapi pada saat dipakai untuk sholat yang wajib maka wudu menjadi wajib. Seperti itu saudara-saudara. Belajar untuk sekarang. Anak-anak muda, kau jangan ketawa-ketawa kamu. Nanti hidup masa kamu ini, kamu nanti sekarang musuh agama, musuh negara, seperti yang kamu lihat sekarang. Nanti di masa kamu akan lebih dahsyat, saudara. Makanya kau siapkan dan sekarang kuatkan bentengmu, kuatkan imanmu, saudara. Jangan ketawa-ketawa cengengesan. LGBT dibiarkan berkembang, miras dibiarkan berkembang, prostitusi depan maksiat dibiarkan berkembang. Makanya harapan bangsa dan Indonesia, harapan agama ada pada pundak-pundak kalian, wahai pemuda-pemudi Islam. Sehingga wasiat saya yang terakhir, wahai anak-anak muda Islam, bangkit kamu, lihat ulama perjuangan mereka, bangkit kamu melawan, bangkit wahai singa-singa Allah. Kamu ini adalah singa-singa Allah. Bangkit kamu wahai laskar, wahai pejuang. Bangkit kamu bela agama, bangkit kamu bela Islam, bangkit kamu jaga para ustaz. Kamu lihat ustaz-ustaz kita dihina, saudara, dideportasi, mau ceramah sulit. Makanya kamu anak muda sebagai pengawal mereka harus punya basic, harus punya mental, harus punya keinginan, harus kuat ilmunya, kuat tenaganya, kuat hatinya, kuat fisiknya, kuat bela dirinya, saudara. Masa nanti mau perang pakai ilmu nahu, masa mau perang pakai ilmu alat? Ya nanti kalau mau jaga ulama pakai ilmu bela. Kalau ngadapin ulama-ulama bayaran, ulama-ulama yang imanum fi amplopihim, ulama-ulama yang imannya ada di amplop, baru lawannya pakai ilmu agama. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Saya tanya sekali lagi, orang yang ada di sini siap jaga ulama, siap jaga habaib, siap jaga agama? Takbir, takbir, takbir. Bela agama berani atau takut? Jawab yang kencang, berani atau takut? Berani atau takut? Berani atau takut? Bela Islam berani apa takut? Jaga ulama berani apa takut? Yakin berani? Yakin berani? Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi, salli wa sallim wa barik alaihi.